Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya udara bersih bagi pernapasan dan mengenal tarian yang menggunakan properti. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Udara yang bersih dan segar memiliki dampak positif bagi kesehatan. Sebaliknya, udara yang kotor dan tercemar akan berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Salah satu penyebab gangguan pernapasan yaitu lingkungan. Manusia bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan lingkungan dengan udara yang bersih. Dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kebersihan udara di lingkungan kita yaitu melakukan penghijauan dengan menanam pepohonan. Yang berikut, melakukan kegiatan gotong royong dengan membersihkan sampah dan selokan air. Yang terakhir, cara untuk mengembalikan udara bersih dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan yang akan mengakibatkan polusi udara. Salah satu faktor gangguan pernapasan yaitu penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma dapat berupa batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Itu merupakan gejala awal penyakit asma. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa manusia. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang berikut sulit tidur. Pada posisi tidur yang nyaman oleh penderita asma adalah keadaan duduk. Yang berikut kesadarannya menurun. Itu merupakan gejala berat oleh penderita asma. Materi selanjutnya yaitu mengenal tarian yang menggunakan properti. Tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan di tempat tertentu dan pada waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, niat, dan pikiran. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Berdasarkan koreografinya, tari dibagi menjadi 4 macam, yaitu tari tradisional, tari kreasi baru, tari kontemporer, dan tari modern. Berbagai jenis tarian tradisional di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan tersebut dapat berupa gerakan, kostum, properti,
alur cerita, serta sejarah terciptanya suatu tarian. Salah satunya adalah tari topeng, sebuah tarian yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Sesuai namanya, penari topeng menggunakan topeng. Masing-masing topeng yang digunakan oleh para penari mempunyai karakter yang berbeda dan semakin menambah keunikan warisan budaya Indonesia. Dalam pementasannya, tarian topeng memiliki 5 peran yang diperankan dengan topeng-topeng yang berbeda-beda. Masing-masing topeng memiliki karakter dan gambaran tersendiri, meliputi bentuk dan warnanya. Contohnya, tari klono topeng. Nah, pada pementasan tari topeng klana, yaitu menggambarkan seseorang yang mempunyai sifat angkara murka atau pemarah. Penari yang menggunakan topeng ini memerankan tokoh jahat, tapi meski menonjolkan peran jahat, akan tetapi dapat memberikan pelajaran bahwa manusia harus berusaha agar mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan melalui jalan yang baik. Nah, meskipun digambarkan dengan topeng yang memiliki wajah pemarah, tetapi tari topeng klana ini memberikan pelajaran bahwa manusia itu harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan melalui jalan yang baik. Yang berikut, selain tari klono topeng, terdapat tari piring dan tari rangguk ayak yang menunjukkan gerak tari yang menggunakan properti. Tari piring misalnya, dalam bahasa Minang, tari piriang. Tari piriang adalah tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satupun piring yang terlepas di tangannya. Yang berikut, tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Peralatan yang digunakan untuk mengiringi tarian rangguk yaitu rebana. Rebana yang dipakai dengan berbagai ukuran. Dalam suatu pertunjukan, para penari duduk melingkar, menabuh rebana, berpantun dan mengangguk-anggukkan kepala. Tari rangguk tidak hanya mengandung nilai estetika atau keindahan, akan tetapi memiliki nilai kesyukuran dan ketakwaan yang tercermin dari pantun-pantunnya yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyimpulkan keseluruhan materinya, yaitu mengenai pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Misalnya di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kesimpulan mengenai penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ustazah berharap semua materi yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami, dan selesai ini Ustazah akan tunggu tugas-tugas kalian ya melalui link. Sekian video pembelajaran dari Ustazah, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama Ustazah Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.